Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Mengapa bangsa ini perlu mengintegrasikan potensi-potensi yang ada? Itu yang akan menjadi salah satu pembahasan pada kesempatan kali ini. Definisi dari integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Adapun ketika kata integrasi digabung dengan kata nasional, maka yang dimaksud adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada satu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Kita tahu bangsa ini terdiri dari banyak elemen yang memiliki berbagai perbedaan, maka semua disatukan sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara makro, secara nasional. Indonesia merupakan bangsa yang besar yang penuh dengan keragaman. Di satu sisi, ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia karena bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak untuk kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, perbedaan ini juga berpeluang menimbulkan masalah baru. Wilayah dan budaya yang berbeda dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pemersatu, menyatukan perbedaan yang ada, menyelaraskan, menyelesaikan, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh, kesatuan nasional. Ini adalah konsep integrasi nasional. Ada dimensi integrasi nasional. Yang pertama adalah dimensi vertikal, yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dengan massa, antara pemerintah dengan rakyat, antara penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya. Ini dimensi vertikal, menyatukan antara persepsi, keinginan, harapan para petinggi dengan para rakyat. Kemudian yang kedua ada dimensi horizontal, yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Sehingga antara sesama rakyat itu ada keselarasan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencela dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Vertikal antara pemerintah dengan rakyat, dan horizontal adalah sesama masyarakat. Ada faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Yang pertama adalah faktor sejarah yang senasib dan seperjuangan. Kita dulu sama-sama berada di dalam masa penjajahan selama 350 tahun sebelum terjadinya proklamasi tahun 1945. Maka sama-sama ditindas, dijajah itu menjadikan faktor pendorong bersama-sama untuk bersatu, menyadarkan masyarakat agar pentingnya bersatu sehingga hal yang kelam di masa lalu tidak kembali terjadi. Yang kedua adalah adanya keinginan untuk bersatu, karena persatuan telah biiznillah terbukti membentuk sebuah kekuatan besar yang bisa mengusir penjajah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air Indonesia. Maka sebagai fitrah
manusia yang hidup di sebuah daerah, di sebuah wilayah, bahkan negara, akan ada rasa kecintaan kepada tanah airnya, tempat tinggalnya, negeri kelahirannya. Maka rasa ini bisa menjadi pendorong untuk integrasi nasional. Yang keempat adalah rasa rela berkorban untuk kepentingan negara. Para pahlawan telah berjuang untuk mengusir para penjajah. Mereka berkorban untuk negara ini karena ada rasa rela berkorban untuk kepentingan negaranya. Yang kelima adalah kesepakatan atau konsensus nasional yang ingin membentuk integrasi nasional. Selain ada 5 faktor pendorong, ada juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya integrasi nasional yang perlu kita antisipasi. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang heterogen, yang banyak perbedaannya, baik perbedaan latar belakang, pendidikan, sudut pandang, sehingga terkadang menyatukan persepsi itu bukan merupakan hal yang sederhana. Karena perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ini merupakan tantangan tersendiri. Wilayah negara yang cukup luas, semakin besar rentan kendali sebuah negara, maka untuk menyatukan bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan tantangan. Berbeda dengan wilayah yang kecil, apalagi dalam satu daratan, dalam satu benua, maka itu lebih mudah. Berbeda ketika berpisah-pisah, maka ini membutuhkan cara tersendiri. Yang ketiga adalah besarnya kemungkinan ancaman yang merongrong persatuan bangsa. Ada pihak-pihak yang ingin merusak keutuhan bangsa ini, baik dari eksternal maupun dari internal di dalam negeri sendiri. Maka ini juga menghambat terjadinya integrasi nasional. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan pembangunan, sehingga menimbulkan rasa hasad, rasa iri, rasa ketidakpuasan dengan pemerintahan, sehingga tidak mudah untuk menyatukan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya etnosentrisme, yaitu menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku yang lainnya. Ini di antara faktor penghambat yang perlu diselesaikan, yang perlu diminimalisir, sehingga integrasi nasional bisa berjalan dengan lancar, sehingga semuanya serasi, meskipun berbeda bisa hidup bersama, dan tujuan besar bangsa ini pada saatnya akan tercapai pula. Ada problem dalam integrasi nasional. Yang pertama adalah geografi. Karena Indonesia berupa kepulauan yang terpisah-pisah dengan lautan, maka ini menjadi problem tersendiri. Yang ketiga ada demografi, yaitu masalah pemerataan penduduk. Di wilayah perkotaan lebih padat penduduknya daripada wilayah-wilayah yang jauh terpencil. Yang ketiga adalah kekayaan alam. Kekayaan di pulau tertentu berbeda dengan pulau yang lainnya, sehingga tidak bisa disamaratakan. Yang keempat adanya krisis ekonomi, perekonomian, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka lebih cenderung untuk menyelamatkan diri mereka sendiri daripada bersatu dalam satu kesatuan yang besar. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan, tentang ketahanan keamanan negara. Ini di antara problem-problem umum selain faktor penghambat yang tadi lebih spesifik. Setelah kita melihat bagaimana integrasi nasional, kita coba melihat dari perspektif Islam tentang masalah persatuan. Di antara poin penting dalam integrasi nasional adalah menyatukan. Maka bagaimana Islam melihat persatuan itu? Agama Islam menyukai persatuan dan membenci perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah
dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut bersaudara, dan kalian telah hampir saja berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menyukai persatuan dan membenci perpecahan. Maka di dalam dialog teorinya, kita tahu tadi dalam dimensi integrasi nasional terbagi dua. Ada dimensi vertikal antara pemerintah dengan rakyat dan dimensi horizontal antar sesama masyarakat. Dalam dimensi horizontal dari integrasi nasional adalah untuk mewujudkan persatuan yang ada dalam masyarakat. Adapun dalam sudut pandang Islam, agama Islam menyukai persatuan dan membenci perpecahan. Sehingga hendaknya seorang muslim senantiasa memupuk persatuan dan menghindari perbedaan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang integrasi nasional, bagaimana upaya bangsa ini untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga menjadi selaras untuk mewujudkan tujuan bersama. Sebagai penutup dari perkuliahan ini, ada sebuah pesan, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling mengisi dan melengkapi. Hargai orang yang berbeda dengan Anda, niscaya orang lain akan menghargai perbedaan Anda dengan mereka. Dengan adanya saling menghargai dan memahami, maka perbedaan menjadi potensi kemajuan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.